Roh Kudus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang esa, yang adalah Tritunggal adanya. Terima kasih karena di minggu-minggu ini kami sedang diperlengkapi untuk kami dapat memahami lagi lebih dalam lagi, walaupun kami tidak bisa memahami secara keseluruhan tentang pribadi Allah, esensi daripada Allah sendiri, karena memang Allah tidak membukakan kepada kami secara seluruhnya sekaligus. Tapi Engkau dengan segala anugerah-Mu dapat menyatakan itu kepada setiap kami, sedikit demi sedikit, tapi dengan pemahaman yang ada kami mau supaya kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk malam hari ini termasuk beberapa jemaat yang juga sudah hadir bersama-sama, terlebih mereka yang mengikuti dari tempat mereka masing-masing saat ini lewat live streaming, biarlah kiranya juga Engkau memberkati untuk sharing atau pengajaran pada malam hari ini Bapak. Kami memulaikan untuk Empower Night kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom semua. Shalom baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada, termasuk mungkin yang ada di luar kota Kupang yang sempat mengikuti ini. Salam jumpa kembali malam ini dalam Empower Night. Ya, kita akan melanjutkan tentang misteri
dari Trinitas Allah, ya, misteri Tritunggal Allah yang tentunya sampai saat ini kita mengakui bahwa saya pun sendiri mengakui bahwa saya belum mengerti secara seluruhnya tentang Trinitas Allah. Tapi dari apa yang kita mulai dalami dalam minggu-minggu ini, maka kita sudah mulai menangkap seperti yang saya sampaikan di awal. Saya ingin supaya kita memiliki kerangka berpikir yang benar. Bagaimana pendekatan kita dalam kita mau datang kepada Allah yang seperti firman Tuhan katakan, tanpa iman maka tidak seorang pun dapat datang kepada Allah. Dan waktu kita datang untuk belajar tentang Trinitas ini, maka kita datang sendiri kepada Allah dan tentunya dibutuhkan iman. Jadi sekali lagi, kalau kita datang dengan pendekatan akal kita, pendekatan mungkin pengetahuan kita, masih ingat ilustrasi Deep Blue itu, komputer yang mengalahkan Garry Kasparov, yang ternyata Garry Kasparov dia bisa melihat 2-3 langkah ke depan hanya dalam 1 detik. Tapi kalau komputernya itu bisa 200 lebih langkah ke depan untuk 1 detik ke depan. Jadi kita mau bilang kita maha tahu, tapi tetap kita kalah dengan komputer, ya, Deep Blue yang terkenal itu. Nah, malam hari ini seperti yang saya sudah sampaikan, ada 4 aspek tentang Trinitas, dan kita awal-awal kita udah belajar tentang Trinitas itu dinyatakan. Artinya Trinitas itu ada di dalam Alkitab, walaupun memang tidak dipakai istilah Trinitas sejak gereja mula-mula sampai abad kedua. Bahwa kita tahu bahwa nanti abad kedua itu, maka para ahli mereka ingin untuk mendapatkan gambaran Allah, dan akhirnya mereka temukan dan memberi nama Trinitas. Jadi dia ada di dalam Alkitab, dia nyata dalam Alkitab, ya, tentang Trinitas ini, tapi memang waktu itu belum ditemukan, ya, seperti saya ilustrasikan tentang planet Mars, planet Pluto, Neptunus dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kita masuk dalam definisi. Nah, hari Minggu saya sudah singgung definisi tentang Trinitas dengan credo atau yang dibuat oleh para orang-orang yang dari kalangan teologi juga, orang-orang percaya yang waktu itu mereka mendefinisikan lewat yang sudah saya bacakan. Nanti sesudah malam ini, selesai materi ini, maka semua yang disampaikan untuk 4 aspek ini saya akan kirimkan ke grup kita, ke grup WA kita jemaat, sehingga kita bisa dapat dokumen tertulisnya untuk supaya jangan sampai lupa. Mungkin kita selama ini tulis tapi mungkin ada yang miss, ada yang kelewatan, sehingga kita tidak penuh kita punya yang kita catat, Bapak Ibu, ya. Itu yang kedua, Trinitas dinyatakan. Yang pertama Trinitas dinyatakan, yang kedua definisi Trinitas. Kemudian yang ketiga itu adalah bukti-bukti, dan kita sudah lihat kemarin, walaupun ternyata tidak ditampilkan, saya mencatat lupa ditaruh di PowerPoint, tapi nanti di catatan yang akan saya sampaikan itu nanti akan lengkap dengan dia punya ayat-ayatnya itu. Jadi Trinitas itu dibuktikan lewat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu ada itu yang namanya Trinitas, walaupun di Perjanjian Lama itu kurang dimunculkan, karena mengingat yang seperti saya sampaikan bahwa waktu zaman Perjanjian Lama itu bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan itu mereka adalah bangsa-bangsa kafir yang notabene mereka menyembah ada banyak Allah. Nah, Tuhan tidak mau untuk kondisi ini mempengaruhi orang umat pilihan Allah pada waktu itu, sehingga lebih banyak yang dimunculkan itu Allah yang esa, tidak ada yang lain. Nanti di Perjanjian Baru sangat banyak sekali bukti-bukti tentang Trinitas itu, seperti yang kita sempat bacakan 1 Yohanes berapa itu Kak Megi? 5 ayat yang ke-7 itu misalnya, ya. Nah, jadi Trinitas dinyatakan, kemudian Trinitas didefinisikan, lalu yang ketiga Trinitas diberikan bukti-bukti, dan sekarang kita masuk kepada yang keempat, itu adalah Trinitas itu diilustrasikan, ya, seperti dalam digital poster yang sudah sempat dibagi di grup itu tentang
ilustrasi tentang Trinitas. Ya, ilustrasi tentang Trinitas. Seperti yang sampaikan bahwa untuk kita belajar Trinitas itu sesuatu yang misteri. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kita mengilustrasikan sesuatu yang misteri? Memberikan contoh mungkin, ya, memberikan ilustrasi. Ya, bagaimana bisa 3 pribadi menjadi satu Allah? Saya tidak tahu. Karena ini masih misteri. Makanya Bapak Ibu, saya dahului dengan ini sehingga setiap mungkin ilustrasi yang menggambarkan dan menjelaskan tentang kebenaran yang tak berhingga ini dan masih misteri adanya seperti Trinitas, ya, mungkin dengan ilustrasi itu akan membantu, tetapi harus digunakan dengan sangat hati-hati karena kita tidak dapat masuk terlalu jauh. Kita paksa masuk, bisa saja kita salah. Oke? Karena kita tetap belum tahu segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Allah. Oke? Makanya apa saja yang nanti saya akan gunakan dalam ilustrasi sebentar tentang Trinitas, maka itu harus ditangkap dengan hati-hati, diserap dengan hati-hati. Malam ini saya juga mau sampaikan bagi yang mengikuti mungkin di luar jemaat, tolong kalau Bapak Ibu ikuti, ya kalau ada sesuatu yang ini bisa langsung berhubungan dengan saya atau di akun Facebook yang sementara live saat ini, karena memang kita pun harus menyerapnya itu dengan hati-hati Bapak Ibu. Nah, kita pagari dulu ya, Ulangan 29 ayat 29. Apa yang dinyatakan itu adalah, apa yang tersembunyi itu adalah bagi Allah, apa yang dinyatakan itu adalah bagi kita. Kalau yang tersembunyi bagi Allah, belum dinyatakan bagi kita, imani saja. Nah gitu, imani saja, jangan berusaha cari tahu. Nanti habis kita punya rambut gitu. Oke, mari kita mulai. Nah pertama mari kita lihat Trinitas dari sudut sifat dari sesuatu. Saya akan gunakan sesuatu yang dengannya kita sebenarnya berinteraksi setiap hari. Ya, dengannya kita berhubungan setiap hari Bapak Ibu. Jadi ayat yang kita pagari itu Ulangan 29 ayat 29, lalu Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 yang Paulus katakan, alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, tak terselami jalan-jalannya, dan tak terselidiki keputusan-keputusannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa mau belajar tentang Allah, kita memang tidak bisa pahami kecuali kalau Allah yang mewahyukan kepada kita. Ya, amin. Jadi 2 ayat ini yang saya katakan di depan supaya kita jangan sampai maksa. Jadi kalau belum dinyatakan jangan paksa, imani saja. Oke, ya. Nah di sini mungkin Karani bisa tolong ambil yang di dalam kulkas itu. Kak Imela bisa pegang ini kok. Di sini ada air Bapak Ibu. Karani bisa pegang yang ini. Ya. Situ. Boleh kayak Mela di sini. Kayak Mela di sini. Ya. Kak Rani di situ. Oke. Di situ aja. Terus. Mama kasih iya. Kak Rani ke situ aja. Soal lebih dekat dengan ini. Volunteer bisa pegang ini. Kaget, kebetulan orang datang, memang Tuhan sudah kirim tepat pada waktunya. Kaget, ke sana aja, ke sana. Iya. Oke. Ini ilustrasi yang hari-hari kita dapati, kita pegang, ya kita ini ya. Alkitab katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Oke?
namun dia Elohim, plural, jamak, artinya 3. Tetapi Allah yang sama. Allah yang satu, Allah yang sama. Nah, Kak Imelda pegang ada air di dalam gelas besar ini. Maka air ini adalah, saya katakan, keadaan asli Allah. Ini ilustrasi ya. Air ini keadaan asli Allah. Jadi saya gunakan air ini untuk keadaan aslinya, karena memang sangat tidak dimengerti, tidak bisa dibandingkan. Oke? Sebagai contoh, saya coba akan pegang ini air, jadi tolong Kak Imelda poa di saya punya Ya, saya mau pegang ini air ya, saya mau bawa ke sana. Saya pegang erat-erat. Tapi justru airnya tidak ada. Oke? Kalau saya ambil lagi dan saya coba bawa ke sana, sebelum sampai di sana sudah habis. Sudah apa? Sudah, orang Kubang bilang apa? Menetes tuh. Tapoa, oke? Nah, walaupun itu saya pegang dengan erat sekali. Sebenarnya seperti itulah Allah. Tidak bisa dijangkau. Jadi kita mau coba tangkap apa mau pegang itu nggak bisa. Ya, Bapa. Nah, dia Allah, Elohim. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak bisa memahami dia. Karena dia adalah Allah yang tidak bisa diselidiki. Seperti statement Paulus. Alangkah dalamnya hikmat pengetahuan, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalannya. Nah, makanya sebenarnya kita bersyukur mengapa Allah begitu baik bagi kita, pada kita, karena dalam keadaannya yang asli, dalam tanda kutip, kita tidak dapat memahami dia. Oke? Nah, sekarang saya mau ambil sesuatu nih. Ini dia. Apa namanya ini? Es batu kalau kita ya, ice block. Bisa saya pegang? Bisa tidak? Bisa. Oke. Ini Bapak Ibu, sebelum dia jadi es batu, apa dia tadinya? Kenapa dia jadi air? Kenapa dia jadi es batu? Dibekukan, di freezer. Oke? Taruh situ dulu ya. Kita udah belajar sekarang. Sebenarnya inilah, kalau ini Allah Bapa, ini Allah Anak. Yang datang 2000 tahun yang lalu, selama 33,5 tahun. Yang bisa kita pegang. Yang bisa kita apa? Jamah. Ya. Oke? Yang bisa kita indrai. Memang kita tidak mendapat itu, yang mendapat itu adalah murid, ya. Tetapi sekarang es batu ini adalah air yang dalam bentuk yang berbeda. Wujud yang berbeda. Dia air, dia Allah, tapi wujudnya berbeda dalam bentuk manusianya Yesus. Oke? Alkitab katakan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman ada di dalam Allah, dan firman adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 14. Menjadi daging. Oke?
Dia menjadi daging yang bisa disentuh, bisa dipegang. Oke. Dia tinggal bersama-sama kita dengan kemuliaannya yang adalah sifat-sifatnya. Jadi kenapa Yesus katakan bahwa siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat apa? Bapa. Ya kan? Siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dan dia kembali, seperti saya katakan toh, Allah Bapa mengasihi, mengutus anak Yesus. Yesus datang dan kembali. Allah Bapa, anak, ngutus Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi pengantara dengan Allah Bapa. Oke? Ya. Dia kembali dan diutuslah Roh Kudus. Oke. Dan sekarang taruh. Lalu ini pemanas. Kalau kita tusuk, kita hidupkan, on kan, maka air yang ada lama-lama jadi apa? Jadi apa? Panas dan menguap, jadi uap. Uap bisa dilihat enggak? Enggak bisa dilihat. Inilah yang dikatakan dalam Kisah pasal 2. Hari Pentakosta waktu itu, tetap berdiri dulu, belum suruh duduk. Di syuting ini enak, menghadap sana. Oke. Yang dikatakan orang-orang melihat mereka semua apa? Pada apa? Seperti mabuk. Lalu kelihatanlah seperti apa? Seperti apa? Lidah-lidah api. Dan pada waktu itu mereka apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, tadi itu dalam bentuk uap. Tidak kelihatan sebenarnya. Sebab itulah Roh Kudus. Jadi air ini bicara tentang Allah Bapa yang nggak bisa sebenarnya dipegang, nggak bisa dilihat, ya kan? Air tadi yang sudah jadi es batu itu adalah bicara tentang anak yang bisa kita pegang, kita raba. Dan Roh Kudus itu adalah bicara tentang uap. Inilah yang namanya air ini. Air. Nah sekarang minta tolong Kak Randi isi es batu itu di gelas yang ada air. Inilah kondisi anak waktu dia kembali kepada Bapa. Yang saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi mediator bagi kita. Nah sekarang ini, di bumi ini, bagiannya siapa? Bagiannya Roh Kudus. Yang memenuhi kita, makanya kita memiliki kuasa. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Makanya coba lihat, kalau ini sudah panas, siapa yang berani pegang? Ya kan? Uapnya itu siapa yang berani tahan untuk dekat? Kalau biasa kalau mama-mama panas, air panas, waktu sudah mendidih, buka pertama, taruh begini, itu muka. Ya itu kalau mau facial secara alami, gitu kan? Itulah Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini dari apa yang saya ilustrasikan, ini bicara tentang Trinitas. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Kak Git, karena ada Kak Dion di Kak Git, Kak Randi dan Kak Imelda. Kasih tepuk tangan dulu, yang ada di rumah kasih tepuk tangan. Makasih ya. Jadi itu mungkin ilustrasi pertama itu dari yang tidak susah-susah, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita lihat tadi air yang sama, dia tidak punya apa dalam tanda kutip kekuatan apa-apa, ya kan? Seperti firman Tuhan katakan, tunggu di Yerusalem dan kamu akan apa? Menerima apa? Kuasa, ya. Mengapa? Bapak Ibu masih ingat enggak?
Dulu kan kalau kereta api sekarang kan sudah canggih. Tapi dulu kereta api pakai apa sih? Tut, 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 tut. Gitu kan? Yang membuat kereta api itu bisa berjalan apa? Iya, ada apa? Uap. Begitu uap sudah bekerja, maka itu roda mulai apa? Berputar. Pelan-pelan dia berputar dan akhirnya apa? Dia mulai bekerja. Jadi ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa. Karena kalau waktu masak air dan pada titik didih, yang dimana uap akan keluar, kira-kira penutupnya dia cuma tenang-tenang aja. Akan terjadi apa? Akan terjadi goyangan, akan terjadi apa? Goncangan-goncangan. Makanya Bapak Ibu sama katakan malam hari ini bahwa kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas, ya kan? Dan Tuhan akan pakai kita untuk dapat menjadi saksi, menyembuhkan orang, katakan amin, mengusir setan, mungkin bisa membangkitkan orang mati, membebaskan para tawanan. Tapi semuanya berawal dari mana? Air. Karena memang awalnya berawal dari ide daripada Allah. Oke. Lalu ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua itu ini ada lampu nih. Tadi masih diatur-atur nih karena tadi belum terlalu terang. Ilustrasi yang kedua itu cahaya ya, atau apa namanya? Sinar ya. Karena cahaya itu punya tiga apa? Punya tiga apa? Punya tiga sifat. Dia memiliki tiga sinar. Yang pertama itu sinar yang tidak kelihatan. Kalau ada senter di sini, lalu saya pasang, bisa kelihatan tidak? Bisa kelihatan tidak senternya? Dia punya ini. Cahayanya, bisa enggak? Nggak bisa, karena ada yang lebih terang. Jadi tiga sifat sinar itu pertama ada sinar yang tidak kelihatan, invisible. Oke. Kemudian yang kedua itu sinar yang dapat dilihat. Jadi waktu ini gelap, pasang apa? Lampu, maka kita langsung bisa lihat. Bisa kelihatan. Jadi ada yang tidak kelihatan, kemudian ada yang dapat dilihat, lalu yang ketiga itu sinar yang sampai menimbulkan apa? Panas. Sinar yang sampai menimbulkan panas. Biasanya itu kalau peternak ayam kalau lagi musim hujan, maka untuk mereka ayam-ayam sampai mati kedinginan, maka harus pasang apa? Lampu untuk bisa apa? Menghangatkan ayam-ayam ini dengan suhu tertentu. Bukan suhu tanpa batas. Oke, dengan suhu tertentu. Tapi semua itu bersumber dari cahaya yang sama. Gitu. Sinar yang tidak kelihatan itulah keadaan asli daripada Allah, yaitu kalau kita tadi yang air. Oke. Sinar yang datang dari cahaya yang bisa dilihat itu adalah ya bicara tentang Allah anak. Oke. Lalu sinar yang tidak kelihatan tetapi memiliki power, ya, kuasa, panas. Kita tidak bisa lihat, tapi panasnya kita bisa rasakan. Itulah apa? Roh Kudus. Jadi kita sudah dapat dua ilustrasi ya. Air, es batu dan uap. Lalu yang kedua itu sinar. Ya, mereka semua itu bersama-sama disebut sebagai sinar atau cahaya. Disebut sebagai cahaya atau Allah, tapi dengan yang tadi itu, yang invisible, yang visible sama yang invisible but make us hot, buat kita panas, gitu. Yang membuat kita itu bicara tentang kuasa, gitu. Itu yang kedua. Ya.
sekarang masuk yang ketiga. Ilustrasi ini biasa kita dapati di sekolah. Kira-kira apa ini? Apa ini? Ya, apa dia? Apa ini? Segitiga. Kalau istilah lalu lintas apa sih, Kak Dion? Kak Git. Ini kan kalau kita lagi pecah ban, maka kita harus taruh di belakang sekitar mungkin 10 meter di belakang mobil untuk ini, sehingga orang tahu bahwa ada mobil yang mungkin sedang rusak atau dan lain-lain gitu loh. Ya. Makanya dikasih yang ini. Tapi yang saya mau ambil sini adalah apa? Segitiga. Ini contoh yang sangat menarik tentang Trinitas. Kalau kita melihat segitiga ini, maka dia punya berapa sudut nih? 3 sudut. 1, 2, 3. Ya. Kalau saya ambil ini dan saya kasih begini yang satu ini, ya, masih segitiga? Masih atau? Sudah bukan segitiga lagi toh. Ya kan? Oke. Atau saya ambil yang ini. Masih segitiga? Nah, jadi kalau salah satu dari sisi segitiga ini, sudut ini kita ambil, kita keluarkan, maka akan membatalkan kesatuan daripada segitiga ini. Tapi pada waktu kita pasang seperti ini, maka kita akan sebut ini sebagai apa? Segitiga. Segitiga yang terdiri pada 3 sudut maupun ada 3 sisi. Ya. Kita namakan ini apa? Segitiga. Satu nama dengan bagian yang berbeda satu nama dengan bagian-bagian yang berbeda, tapi berbedanya namun apa? Satu atau setara, equal, co-equal. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu co-equal. Mengeluarkan yang satu, maka akan membatalkan inti daripada keberadaan segitiga ini. Oke? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya seperti itulah Allah. Ya. Jika kita membuat anak itu sebagai manusia biasa saja, oke, maka itu akan menghancurkan kealahan. Kalau Yesus itu, anak itu kita anggap dia hanya sebagai manusia biasa, bukan sebagai Allah. Tapi kalau kita anggap sebagai Allah, kita lihat dia sebagai Allah, maka akan menghasilkan segitiga. Sebenarnya ini disebut dengan Trinitas, Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan misalnya Roh Kudus, ya, hanya sebagai, karena ada orang berpandangan rohnya sebagai satu pikiran. Ada yang berpandangan Roh Kudus itu hanya sebagai satu pengaruh. Gitu ya, pengaruh. Atau Roh Kudus itu hanya sebagai seperti awan begitu. Ya. Maka itu akan menghancurkan esensi dari Allah yang benar. Kalau Roh Kudus itu kita anggap hanya sebagai satu pengaruh. Padahal itu dia Allah satu pribadi. Nah. Jadi kalau sesuai dengan ininya dia sebagai Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita lihat mereka sebagai seperti segitiga ini tanpa kita memisahkan salah satu, karena kalau kita pisahkan salah satu kita pindahkan, tidak akan dapat segitiga lagi. Oke? Nah,
Waktu dia dalam kondisi sudah seperti ini, maka mau posisi seperti apapun, oke, dilihat dari sudut pandang atau sisi manapun, Bapak Ibu, maka dia tetap segitiga tidak? Inilah semuanya tentang Allah, Bapak Ibu. Ketiganya bersama-sama, ya, esa satu, masing-masing sudut itu komplit dan setara. Ya, seperti apapun kita mau rubah posisi, maka dia tetap apa? Segitiga. Mau lihat dari sisi Bapa, itu adalah Allah. Mau lihat dari sisi anak, adalah Allah. Mau lihat dari sisi Roh Kudus, adalah Allah. Jadi kita melihat ini, melihat Allah, melihat Bapa di situ, melihat anak di situ, melihat Roh Kudus. Makanya saya singgung hari Minggu, kita tidak boleh mengkultuskan salah satu dari mereka. Pada waktu kita mengkultuskan salah satu dari mereka, sebenarnya sudah membatalkan kealahan mereka. Karena mereka itu memang tidak mau dikultuskan. Karena waktu kita menyembah Allah, mau bilang Allah Bapa, ya dapat anak, dapat Roh Kudus, gitu. Jadi kita harus jadi orang Kristen yang cara pandangnya benar. Makanya kenapa saya katakan bahwa kalau ada yang berpandangan only Father, maka sudah dia mengkultuskan pribadi Allah Bapa itu. Jadi kalau kita yang benar itu, kita harus, kalau kita mau kultuskan Allah yang esa, yang adalah Trinitas, Tritunggal. Karena yang paling penting, Allah Tritunggal itu terlibat dalam keselamatan kita. Yesus katakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tapi dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan bahwa kalau orang itu kalau tidak ditarik oleh Bapa kepada anak, maka iya kan? Anak itu orang itu akan datang kepada Yesus. Lalu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita pada waktu kita percaya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan pada waktu kita percaya, Roh Kudus itu menjadi meterai. Jadi kalau kita tidak percaya Tritunggal, kita mungkin tidak dapat keselamatan. Gitu. Karena dalam keselamatan itu, Tritunggal itu terlibat. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mau putar bagaimanapun. Makanya kalau kita mau meninggikan Allah itu, tinggikanlah mereka yang adalah Allah Tritunggal. Makanya saya tadi sharing tadi, kalau kita nyanyi sekarang hormat bagi Allah Bapa sekarang sudah semakin enak, mantap. Karena kita nyanyikan itu, kita semakin memahami bahwa wah ternyata seperti ini. Saya kira Bapak Ibu, demikian yang saya katakan bahwa ini 3 ilustrasi saja. Yang ilustrasi ini saya yakin mudah untuk diserap. Karena itu kita dapati sehari-hari. Baik itu air tadi, maupun sinar, maupun segitiga ini. Gitu. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan salah satu. Jadi dalam hati kita, dalam roh kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Gitu. Sekarang memang Roh Kudus yang punya bagian. Karena kalau dulu ada pendeta Jeff Harvey, dia menulis tentang peta zaman yang dia bagi zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. 2000 tahun zaman Bapa, 2000 tahun zaman Anak, 2000 tahun zaman Roh Kudus. Nah, sekarang ini di zaman Roh Kudus, karena memang Roh Kudus yang sudah diutus untuk dia bekerja. Bekerja sekarang ini di bumi ini. Makanya saya pernah sampaikan, untuk di bumi ini sekarang, maka pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting, yang paling penting. Waktu saya katakan seperti itu, saya sedang tidak menomorduakan Yesus. Bahwa sekarang ini Roh Kudus sedang bekerja, dia punya masa. Sekarang Yesus ada di mana? Ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang sedang memediatori kita, memediasi kita. Tapi kita tidak sedang, bahwa sekarang ini, makanya kenapa pentingnya untuk kita ini. Makanya saya mau katakan, kalau kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak akan kita dapat pemahaman tentang, apalagi tentang Trinitas. Karena yang mengetahui hal-hal yang dari Allah itu hanya Roh Allah. Gitu loh. Nah, kalau kita misalnya menentang Roh Kudus, kita tidak mengakui keberadaannya, kita tidak mengakui karunia-karunianya, maka tidak akan dibukakan. Ya, saya bersyukur karena lewat apa yang kita belajar apa semua, Tuhan bukakan secara pelan-pelan. Ya, saya akui bahwa saya belum memahami secara penuh, karena memang ini memang namanya untuk Tuhan itu, Tuhan tidak, karena ya seperti saya bilang, kalau saya omong sekarang kosong bisa meledak, tidak bisa tanggung, tidak bisa ditanggung. Ya, makanya secara pelan-pelan. Nah, kita pun belajar ini, kita pun secara pelan-pelan. Makanya yang hari Minggu pertama saya harus mulai dengan membuka wawasan kita apa semua, paradigma kita, sehingga cara pendekatan kita terhadap Trinitas itu dari kerangka yang benar, sehingga kita melihat mereka itu sebagai equal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya satu atau esa. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua, dan kita berdoa, dan sesudah kita doa, live streaming ini akan off, dan yang ada di ruangan ini mungkin akan bertanya atau kita sharing, kita bisa lakukan mungkin 5-10 menit sebelum kita akan kembali. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kami anugerah untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat diperlengkapi secara perlahan-lahan. Malam ini kami belajar tentang ilustrasi daripada Trinitas itu. Ilustrasi tentang Trinitas dari tadi air, es maupun uap, serta cahaya atau sinar. Sinar yang tidak kelihatan, sinar yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan panasnya, dan ilustrasi dari segitiga tuh. Sebagaimana kami lalui tadi bahwa kami pun dalam menyerap ilustrasi-ilustrasi itu harus dengan hati-hati. Karena kami tahu waktu kami membahas tentang pribadi Allah, inilah yang oleh Rasul Paulus sendiri dia pun mengakui keterbatasannya. Karena pikiran Allah, esensi daripada Allah itu adalah yang sangat tidak terbatas. Tapi satu hal Tuhan, baik yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini, biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk minta Tuhan wahyukan, untuk Tuhan nyatakan kepada kami. Kami dengar malam ini pun sebentar kami akan belajar lihat dalam ayat-ayat kebenaran Tuhan. Tuhan bicara Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan kepada mereka yang haus, kepada mereka yang mau belajar, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi tentang Allah Trinitas. Terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang saat ini mungkin bergumul dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin mereka bertanya-tanya, tapi biarlah ada jawaban, walaupun belum jawaban yang sepenuhnya, tapi paling tidak mereka sudah mulai melihat dengan cara yang berbeda. Karena kalau Tuhan tidak wahyukan, maka tidak akan dibukakan. Maka itu aku berdoa kepada jemaat, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, supaya Tuhan memberikan kepada jemaat, kepada hamba-Mu roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Allah Bapa, mengenal Allah Anak, mengenal Allah Roh Kudus dengan benar. Sehingga kalau kami punya konsep yang benar, kami yakin hidup kami pun akan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman yang dalam proses pemulihan dari penyakit yang mereka alami. Mungkin mereka mendapatkan virus, apa saja itu, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami berdoa seluruh anak-anak-Mu Tuhan, biar dilindungi oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, bayi-bayi yang ada, anak remaja pemuda, orang tua, oma opa, dilindungi oleh Tuhan. Kami belajar untuk hidup sehat, istirahat cukup Tuhan. Kami taat kepada aturan-aturan yang ada, kami taat kepada kebenaran-Mu. Maka kami imani kami tetap sehat, kami tetap terlindungi, karena Tuhan menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhir daripada Empower Night malam hari ini, kami nyanyikan sama-sama hormat bagi Allah Bapa, menjadi bentuk sembah sujud kami kepadamu
pada malam hari sebelum kami akan berpisah. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami mengakhiri untuk Empower Night di malam hari ini. Diberkati seluruh yang menyaksikan di mana saja mereka berada. Kami berdoa dalam nama Yesus, dan semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, salam sehat.